Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Fikih serta teman-teman sekelas yang saya cintai. Hari ini kelompok kami akan memaparkan materi lengkap mengenai konsep dasar fikih dan usul fikih. Materi ini sangat penting karena menjadi pondasi kita memahami aturan-aturan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan kami nanti mudah dimengerti, bermanfaat, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Nama saya Jasmine Sekar Anjani dan teman-teman saya Fitri, Indi, Dede, Diran, Andika, dan Isa. Kita mulai dari apa saja yang menjadi kajian pokok dalam usul fikih sesuai materi di buku. Ada 4 hal utama. Yang pertama tentang dalil. Ini mempelajari bagaimana cara kita mengenali bukti hukum yang benar, mana yang bersumber langsung dari Al-Quran, mana dari hadis Nabi, dan bagaimana cara kita memahaminya dengan benar. Kedua, tentang hukum. Di sini dijelaskan sifat hukum Islam itu secara umum, serta pembagiannya menjadi 5 macam yang kita kenal. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, lengkap dengan ciri dan ketentuannya. Ketiga, tentang kaidah. Ini seperti aturan kunci atau pedoman umum. Kalau ada masalah baru yang belum pernah dibahas secara rinci, para ulama menggunakan kaidah ini untuk menarik kesimpulan hukumnya. Keempat, tentang ijtihad, yaitu usaha sungguh-sungguh ulama yang menemukan syarat-syarat untuk menetapkan hukum Islam. Di sini dipelajari siapa yang boleh berijtihad, jenis-jenis ijtihad, dan batasan-batasannya. Sekarang kita lihat apa saja yang dibahas dalam ilmu fikih. Kalau usul fikih itu ilmunya atau caranya fikih adalah hasil atau isinya yang langsung bisa diterapkan, isinya sangat luas. Mulai dari menggolongkan apa saja perbuatan kita, hukumnya masing-masing, sampai menilai apakah apa yang kita lakukan itu diterima sebagai ibadah kepada Allah atau sekadar kebiasaan saja. Juga melihat siapa yang melakukannya, apakah masih anak-anak, sudah balik, berkala sempurna atau tidak, termasuk juga hal-hal yang bisa membuat aturan berubah atau diringankan, misalnya sedang sakit parah atau dalam keadaan terpaksa. Yang paling sering kita jumpai adalah paduan beribadah, mulai dari cara bersuci yang benar, mandi junub, sholat puasa, zakat, dan haji. Tak lupa juga batasan memakai dalil, cara memahami ayat, sampai bagaimana hukum itu dilaksanakan langsung dalam keseharian kita. Yang kadang bingung membedakan keduanya, padahal sangat jelas dan saling melengkapi. Usul fikih itu bersifat umum dan menjadi dasarnya, mengajarkan kita bagaimana cara kita menemukan hukum yang benar. Sedangkan fikih itu hasil akhirnya berisi hukum-hukum yang sudah disimpulkan dan siap dilaksanakan. Ibaratkan seperti kita mau belajar memasak. Usul fikih itu seperti buku panduan cara membaca resep, cara seperti bahan yang benar dan cara mengelolanya. Sedangkan fikih itu adalah masakan yang sudah jadi lengkap dengan takaran dan cara penyajiannya. Atau contoh lainnya, usul fikih adalah ilmu tata bahasa Arab. Sedangkan fikih adalah karangan atau kitab yang ditulis dengan bahasa Arab tersebut. Fikih mengatur seluruh aspek hidup manusia di dunia, maka ruang lingkupnya pun sangat luas. Tidak cuma soal sholat saja loh, mulai dari urusan kita pribadi menghadapi Allah, yaitu ibadah. Lalu bagaimana kita bergaul dengan sesama manusia, berdagang, membangun rumah tangga, sampai membagi harta warisan. Juga mengatur bagaimana kita menghormati pemeluk agama lain, menjaga lingkungan, apa hukumnya kalau ada orang berbuat jahat, sampai aturan bagaimana sebuah negara harus dipimpin dengan adil menurut Islam. Jadi Islam benar-benar melindungi kita di segala sisi kehidupan. Sering tidak kalian temui ilmu dalam keseharian,
Sebenarnya setiap kali kita bertanya ini hukumnya apa, jawaban yang kita dapat adalah fikih. Tapi proses bagaimana jawaban itu ditemukan, dari ayat mana diambil, dan alasannya apa, itu semua menggunakan ibadah dari usul fikih. Misalnya sekarang zaman sudah canggih, banyak hal baru seperti belanja lewat aplikasi, bayar saldo digital, atau sholat menggunakan sarana rekaman suara. Karena hal ini tidak ada secara langsung di zaman Nabi, para ulama menggunakan ilmu usul fikih untuk menarik kesimpulan hukumnya agar kita tetap beribadah dan berusaha sesuai jalan Allah tanpa ragu-ragu. Sampai di sini uraian materi yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari tentu masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dari Bapak atau Ibu guru dan teman-teman semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami buka kesempatan untuk bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.